Jadi bagaimana Abraham dibenarkan? Firman Tuhan katakan Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 sekarang kita lihat. Ayat yang ke-9. Roma pasal 4 ayat yang ke-9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang-orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan belajar bersama-sama pada saat ini dari firman Tuhan yang saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini akan memberikan pencerahan bagi kita sekalian sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa, kita minta Roh Kudus menuntun kita dan menolong kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada saat ini untuk belajar dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu berkuasa untuk menolong kami mengerti kehendak-Mu dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa kiranya Roh Kudus mampukan kami sekalian, baik saya yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini maupun saudara-saudara yang sedang mendengarkan saat ini, kiranya Tuhan menolong kami semua dapat mengerti kebenaran firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari kitab Roma atau surat Roma pasal yang keempat. Roma pasal keempat ayat yang ke-6. Roma pasal 4 ayat yang ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Daud mengatakan bahwa orang yang berbahagia bukan orang yang kuat, bukan orang yang pandai, bukan orang yang kaya, bukan orang yang populer, tetapi orang yang berbahagia menurut Daud adalah orang yang dibenarkan oleh Allah, bukan karena perbuatannya. Dan karena itu kita ingin belajar. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara tentunya kita semua ingin menjadi orang yang berbahagia. Dan di sini firman Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang berbahagia menurut standarnya Tuhan. Daud katakan, berbahagialah orang yang dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatannya. Dan apa yang Daud maksudkan atau apa yang firman Tuhan maksudkan di sini tentang dibenarkan? Dan mengapa orang yang dibenarkan itu disebut berbahagia? Kita baca sekarang ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi menurut Daud, orang yang berbahagia adalah orang yang dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan-perbuatannya. Dan orang yang dibenarkan oleh Allah yaitu adalah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Yang kedua, orang yang ditutupi oleh Tuhan dosa-dosanya. Dan yang ketiga, orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya oleh Tuhan. Ayat 7 sampai ayat ke-8 katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Berbahagialah orang yang ditutupi dosa-dosanya. Dan berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan kesalahan oleh Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Daud menyadari bahwa ketika orang hidup di dalam dosa, pasti hidupnya tidak bahagia, pasti hidupnya tidak sejahtera. Daud sendiri pernah mengalami hal ini. Ketika dia hidup di dalam dosa, ketika dosanya belum dibereskan,
Daud hidup dalam suatu tekanan yang begitu hebat. Bahkan dia katakan setiap hari dia mengalami tekanan ini dalam hidupnya. Dia tidak berbahagia. Mari kita lihat pengalaman Daud sendiri di dalam Mazmur pasal 32. Bagaimana ketika dia bergumul dengan dosa-dosa ini. Mazmur pasal yang ke-32. Saya akan membaca di sini dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Kita baca ya, saya akan baca ayat 1. Daud katakan pasal 32 ayat 1, Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Lalu dia katakan ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudara-saudara, kita lihat di dalam ayat 3 dan ayat 4 ini, Daud menjelaskan tentang keadaannya yang sangat tertekan. Dia katakan tulang-tulangnya menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ini situasi yang kita lihat di sini tidak menggambarkan kebahagiaan. Orang ini mengeluh, Daud ini mengeluh, merasa sakit setiap hari. Dikatakan ayat yang keempat bahwa tangan Tuhan menekan dia dengan berat, sumsumnya menjadi kering seperti teriknya oleh panas. Daud menggambarkan bagaimana orang yang hidup di dalam dosa, yang belum diampuni dosanya, yang belum diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang belum ditutupi dosa-dosanya itu, akan hidup dalam satu kehidupan yang tidak bahagia. Sebaliknya dia akan mengalami satu hidup yang penuh dengan penderitaan, tekanan, baik secara fisik maupun juga secara mental. Jiwanya tidak mengalami kebahagiaan. Daud mengalami ini, saudara-saudara. Mengapa? Saudara-saudara, kita tahu ini pengalaman kejatuhan Daud pada waktu dia melakukan perzinahan dengan Batsheba, istri dari Uria. Dia katakan selama dia berdiam diri, selama dia tidak memberitahukan, tidak mengaku dosanya ini kepada Tuhan, maka dia hidup dalam satu keadaan yang sangat menderita. Ayat yang kelima katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu. Dosanya dia beritahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ketika Daud mengaku dosanya, ketika dia mengakui pelanggaran-pelanggarannya, maka dikatakan Tuhan mengampuni pelanggarannya, Tuhan mengampuni dosanya. Dan ayat yang ke-1 Daud katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi ketika Daud mengaku dosanya kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosanya, Tuhan menutupi dosanya, Tuhan mengampuni pelanggaran-pelanggarannya. Lalu kemudian Daud mengalami kebahagiaan, dia merasa bahagia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Daud tentunya ketika menulis ini, dia menulis atas tuntunan Roh Kudus, supaya apa yang dia alami ini dapat bermanfaat bagi kita yang hidup pada zaman ini. Ayat yang ke-6 katakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, ia tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Lalu kemudian ayat yang ke-8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia.
Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Bersorak-soraklah hai orang benar. Siapakah orang yang benar, saudara-saudara? Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang benar. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-14, Mazmur pasal yang ke-14, bagaimana pemazmur ini mengakui, ayat yang ke-1 katakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi sebenarnya, saudara-saudara, firman Tuhan katakan di dunia ini tidak ada orang yang berbuat baik, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang mencari Tuhan. Allah sendiri melihat dari surga dan melihat seluruh dunia ini, tidak ada manusia atau anak-anak manusia yang mencari Dia. Tidak ada seorang pun yang berbuat benar. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Daud di sini? Bersorak-soraklah hai orang benar. Sekali lagi dia katakan bahwa orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Karena semua manusia telah berdosa, semua manusia tidak ada yang benar. Untuk menjadi orang benar, maka kita yang berdosa ini harus dibenarkan oleh Allah. Dan bagaimana kita mengalami pembenaran oleh Allah? Bagaimana kita bisa dibenarkan oleh Tuhan? Nanti kita akan lihat kembali dalam kitab Roma nanti, bagaimana seorang dibenarkan oleh Allah. Mari kita sekarang kembali dalam kitab atau surat Roma pasal yang keempat tadi. Saya akan membaca dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-1. Daud, Rasul Paulus menjelaskan tentang contoh dari Abraham, bagaimana Abraham itu dibenarkan dalam Roma pasal 4 ayat 1. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi bagaimana Abraham dibenarkan? Firman Tuhan katakan Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 sekarang kita lihat, ayat yang ke-9. Roma pasal 4 ayat ke-9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang-orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Jadi Paulus katakan bahwa Abraham itu dibenarkan karena percaya. Dan Daud katakan orang yang berbahagia adalah orang yang dibenarkan. Nah sekarang Paulus bertanya, apakah ucapan berbahagia karena dibenarkan ini itu hanya berlaku untuk orang-orang bersunat saja? Apakah ini berlaku hanya untuk orang-orang Israel saja? Seperti Abraham, seperti Daud, orang-orang pada zaman perjanjian lama, umat Tuhan ini saja? Ternyata Paulus katakan ucapan bahagia ini untuk semua orang, termasuk orang-orang yang tidak bersunat, termasuk orang-orang yang bukan orang Israel. Nah kita lihat di sini ayat yang ke-10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Ayat yang ke-11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat.
Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi kebenaran dari Allah ini bukan hanya khusus untuk orang-orang Israel, bukan saja khusus untuk orang-orang yang bersunat, kata firman Tuhan, tetapi ini untuk semua orang, termasuk saudara dan saya. Orang-orang yang bukan termasuk di dalam keturunan Israel, kita pun dapat dibenarkan oleh Allah dan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan sekarang kita mau melihat kebenaran ini dari firman Tuhan. Bagaimana kita dibenarkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Nah, sekarang kita lihat Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh. Bagaimana Abraham itu percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Abraham ini dia pernah dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dia akan mendapatkan banyak keturunan, dan melalui keturunan Abraham ini bangsa-bangsa di dunia akan diberkati. Mari kita lihat ya, ini janji Tuhan kepada Abraham. Pada waktu dia keluar dari negeri ya, negerinya, dibawa Tuhan ke Kanaan. Di sana Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tetapi dalam kitab Kejadian pasal 15 kita lihat, pada waktu itu setelah Abraham sampai ke negeri Kanaan, sudah 10 tahun dia tinggal di negeri itu, dia belum mendapatkan keturunan. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Pasal 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat banyak. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana Abraham ini pada akhirnya dibenarkan oleh Allah, bukan karena perbuatan, tetapi karena percaya. Nah, kita lihat ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa nanti keturunannya itu akan mewarisi berkat-berkat yang Tuhan janjikan, dan keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Namun pada bagian ini kita lihat Abraham katakan kepada Tuhan bahwa bagaimana keturunan saya bisa mewarisi berkat-berkat yang Tuhan janjikan, sementara saya saat ini sudah tua dan tidak punya anak. Tuhan tidak memberikan saya seorang anak. Jadi nanti yang mewarisi semua ini adalah hamba Eliezer ini, orang Damsyik, dikatakan oleh Abraham. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, hamba ini, Eliezer ini, tidak akan mewarisi apa yang akan diberikan Tuhan kepada Abraham. Tetapi anak Abraham, anak yang diberikan Tuhan kepada Abraham, yang akan mewarisi berkat yang Tuhan akan berikan kepada Abraham. Nah, mari kita lihat ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini, yaitu Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Tuhan berjanji bahwa Abraham akan memiliki anak kandungnya, dialah yang akan menjadi ahli waris dari Abraham. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu ini Abraham berusia kurang lebih 85 tahun. Dari mana saya tahu? Kita lihat ketika Abraham dipanggil keluar dari Haran, dia umur 75 tahun. Dan sekarang ketika dia ada di Kanaan ini sudah 10 tahun dan dia belum mempunyai anak. Jadi pada saat ini Abraham berusia sekitar 85 tahun. Istrinya
berusia 75 tahun. Karena Abraham dan Sarah itu selisih usianya 10 tahun. Nah, sekarang kita lihat ketika Tuhan berjanji bahwa Abraham akan mempunyai anak, dan pada usia 85 tahun dan Sarah umur 75 tahun, mereka belum punya anak. Nah, bagaimana sekarang Abraham bisa mengharapkan keturunan dari Sarah, istrinya yang sudah umur 75 tahun ini? Sekarang kita lihat ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Bayangkan Bapak Abraham yang sudah tua, umur 75 tahun, diajak Tuhan keluar dan melihat bintang-bintang di langit. Dan Tuhan suruh hitung bintang-bintang. Kalau dia bisa hitung banyaknya bintang, itulah nanti banyak jumlah keturunannya. Jadi mungkin Abraham mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Terlalu banyak bintang, dia tidak bisa hitung semuanya. Dan dikatakan di sini ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Walaupun Abraham tidak bisa menghitung semua jumlah bintang di langit, tapi demikianlah firman Tuhan, bahwa nanti banyaknya keturunanmu itu seperti bintang di langit. Dikatakan lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Percaya apa? Percaya pada perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berkata nanti banyak keturunanmu seperti bintang di langit, Abraham percaya pada perkataan Tuhan itu. Maka dikatakan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Dari Abraham dibenarkan bukan karena dia mampu menghitung bintang-bintang di langit. Dia dibenarkan karena dia percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan, bahwa nanti dia akan menjadi bapa banyak bangsa, keturunannya akan menjadi banyak seperti bintang di langit. Dia percaya apa yang dikatakan Tuhan, dia percaya pada janji Tuhan, dan itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah itu kita lihat Abraham menunggu lagi, dan beberapa tahun kemudian belum ada anak ya. Mari kita lihat sekarang di dalam pasal yang ke-17. 17. Kejadian pasal 17. Ketika Abraham berumur 99 tahun. 99 tahun ya. Jadi kalau dia dijanjikan oleh Tuhan mulai dari umur 85 dan sekarang sudah 99, berarti kurang lebih 14 tahun sekarang ya. Tuhan datang kepada Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Tuhan ulangi lagi janjinya kepada Abraham. Ayat 3. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Allah sendiri yang menetapkan Abraham menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bukan karena kemampuan Abraham untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Tuhan yang menetapkan itu. Sebab Tuhan mempunyai rencana melalui keturunan Abraham. Lalu dikatakan ayat yang ke-6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara-saudara, Allah memberikan perjanjian ini kepada Abraham pada waktu dia sudah usia sekarang 99 tahun. Sarah sudah berumur 89 tahun. Ya, mereka selisih 10 tahun.
Bagaimana Abraham bisa mengharapkan ini? Bahwa dia bisa mempunyai anak, sudah tua. Disinilah saudara-saudara kita melihat bagaimana Abraham itu percaya kepada Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk dia berharap. Mari kita lihat sekarang di dalam pasal yang ke-21 ya. Pasal 18, maaf, sebelum 21 kita lihat dulu pasal 18. Ketika Abraham dikunjungi oleh 3 makhluk dari surga ya. Dan salah satunya adalah Kristus sendiri sebelum dia berinkarnasi. Mereka datang kepada Abraham dan menegaskan kembali kepada Abraham bahwa ini janji dari Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Saya akan membaca ayat yang ke-11, ayat 11. Kejadian 18 ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Kenapa Sarah ini tertawa, saudara-saudara? Karena di dalam ayat yang ke-10, ayat 10 dikatakan, dan firman-Nya, ini firman-Nya, nya itu adalah huruf besar, berarti ini adalah firman-Nya Tuhan. Ini bukan malaikat yang berkata kepada Abraham. Ini Tuhan. Sesungguhnya aku, ya, dikatakan aku itu huruf besar juga, ini menunjukkan Tuhan yang berkata sekarang. Aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Waktu Sarah mendengar itu, tahun depan. Nah, tahun depan itu usianya sudah 90 tahun. Ya. Jadi, Sarah mendengar ini satu berita yang lucu. Karena secara fisik, mustahil dia bisa punya anak. Yang pertama dia mandul. Yang kedua dia sudah mati haid. Ini sudah double kemustahilan. Secara logika tidak masuk akal. Dia mandul, dia sudah mati haid. Tidak mungkin. Jadi waktu dia mendengar itu dia tertawa. Ayat yang ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ayat 12 katakan, ayat yang ke-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Tuhan bilang, kenapa Sarah tertawa? Ayat yang ke-14 Tuhan katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Apakah ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan? Kalau Tuhan berkata sesuatu, walaupun logika kita tidak bisa mencerna itu, tidak bisa menerima itu, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Dia Allah yang maha kuasa. Sehingga ketika dia mengatakan hal ini kepada Abraham dan Sarah, lalu Sarah tertawa, Tuhan katakan, kenapa Sarah tertawa? Saudara-saudara, mungkin kita juga banyak kali ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan akal pikiran kita, kita mungkin juga merasa hal yang aneh, kita mungkin juga ingin tertawa, kita mungkin juga tidak percaya kepada apa yang dikatakan firman itu. Karena kadang-kadang kita mengandalkan akal kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini kita belajar bagaimana Tuhan mau mengajarkan kita sebagai orang-orang percaya untuk sungguh-sungguh beriman kepada Dia ketika kita mendengarkan firman-Nya. Ketika Abraham sudah mendengarkan ini, saudara-saudara, Sarah dan Abraham mendengarkan janji Tuhan ini, maka kita lihat ya, dalam pasal yang ke-21 sekarang, pasal 21,
ayat yang ke-1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi tahun depan, yaitu berarti umur Sarah 90 tahun dan Abraham berumur 100 tahun. Pada waktu Abraham berumur 100 tahun,